harga minyak dunia menggila. Pandemi dan invasi Rusia pemicunya. Dunia dihadapkan pada krisis energi karena bahan bakar fosil menipis. Belum berhasil tergantikan energi terbarukan. Krisis energi dunia membawa dampak cukup parah bagi Indonesia. Daya beli masyarakat yang masih lemah membuat pemerintah sejak dulu memberi subsidi BBM. Namun kemampuan pemerintah untuk menahan harga BBM tetap murah menjadi makin terbatas dengan melonjaknya harga minyak dunia. Subsidi energi yang digelontorkan melonjak jadi 502,4 triliun rupiah. Nilai ini naik 3 kali lipat dibanding perhitungan APBN 2022. Bahkan diperkirakan melonjak lagi hingga mendekati 698 triliun. Kuota volume BBM bersubsidi yang dianggarkan ini akan habis pada Oktober 2022. Kalau kita asumsikan volume dari konsumsinya mengikuti selama 8 bulan terakhir, yaitu kalau solar itu sekitar 1,5 juta per bulannya, kuota 15,1 juta kiloliter itu akan habis di bulan Oktober. Demikian juga dengan Pertalite 23,05 juta kiloliter akan habis kuotanya pada bulan Oktober. Kalau konsumsinya tetap sama di 2,4 atau 2,5 per bulannya. Besarnya subsidi energi Indonesia disebut terbesar di dunia. Tak ada negara lain yang memberi subsidi sebesar itu. Anggaran 500 triliun bahkan setara dana yang bisa dipergunakan untuk membangun ibu kota baru IKN Nusantara. Tentu ini tidak bijak. Anggaran subsidi energi mestinya bisa dipakai untuk membiayai begitu banyak pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di akun Instagramnya mengungkapkan, apabila terus dibiarkan, anggaran subsidi dan kompensasi harus ditambah. Namun, masalahnya, siapa yang menikmati anggaran subsidi ini? Dari data yang ada, ternyata BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat yang lebih mampu. Anggaran subsidi jadi salah sasaran dan tidak adil. Bukan mengurangi kemiskinan, tapi justru menciptakan kesenjangan. Saat ini harga BBM subsidi Pertalite dibanderol Rp7.650 per liter dan solar Rp5.150. Sedangkan harga keekonomian atau harga asli dari BBM tanpa disubsidi menurut Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati, adalah Rp17.200 per liter. Artinya, pemerintah mensubsidi Pertalite nyaris Rp10.000 per liter. Harga asli BBM subsidi lainnya, yakni solar CN48 atau biosolar B20, per Juli 2022 seharusnya Rp18.150 per liter. Tak hanya BBM subsidi, Pertamina juga menahan harga BBM non-subsidi Pertamax di level Rp12.500 per liter. Meski para kompetitor Pertamax, bensin beroktan RON 92 sudah menetapkan harga sekitar Rp17.000 per liter. Karena secara keekonomian, harga pasar telah mencapai hampir Rp18.000. Apabila Pertamax dikembalikan ke harga pasar, akan terjadi shifting atau peralihan ke Pertalite, sehingga makin menambah beban subsidi. Tingkat konsumsi nasional untuk Pertalite yang sangat besar makin mempersulit keuangan pemerintah.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, konsumsi Pertalite nasional di 2021 sebesar 23 juta kiloliter atau hampir 80% dari konsumsi BBM nasional. Inilah yang membuat anggaran subsidi BBM di dalam APBN 2022 membengkak 3 kali lipat. Sampai di sini, apakah pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah tak populer untuk menaikkan harga BBM? Keputusan negara menaikkan harga bahan bakar minyak yang telah ditunda selama ini tampaknya tak dapat diundur lagi. Meski tak populis, kebijakan ini dapat mengurangi beban keuangan negara. Indonesia harus menyesuaikan harga BBM dalam negeri dengan kenaikan harga BBM dunia. Meski demikian, Presiden Jokowi terlihat sangat hati-hati melakukan kalkulasi harga BBM baru. Alasan yang tidak kalah penting, karena sebagian besar dana subsidi dapat tepat sasaran. Menurut berbagai kajian, BBM subsidi justru dinikmati kelompok yang tergolong kaya. Penggunaan BBM seperti Pertalite dan solar subsidi saat ini masih banyak dikonsumsi mobil-mobil mewah. Hanya 5% dari subsidi solar dan 20% subsidi Pertalite yang dinikmati keluarga miskin. Kebijakan yang salah sasaran ini harus segera diakhiri. Pilihan kebijakan menaikkan harga BBM adalah opsi rasional. Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga diharapkan secara bertahap mengurangi problem akut kemiskinan, pengangguran, dan tingginya tingkat kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Dana subsidi dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lain dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Namun, bila pilihan rasional tersebut memerlukan upaya sangat keras dari negara agar masyarakat dapat memahami sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik, pemerintah sendiri telah menetapkan tambahan bantalan sosial sebesar 24,17 triliun rupiah. Kepada mereka yang masuk kategori 40% tak mampu, akan diberikan bantuan sebesar Rp150.000 selama 4 kali. Diberikan pula bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta. Diharapkan bantuan subsidi ini akan meringankan beban masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga-harga. Yang perlu diwaspadai, tentu saja suasana menjelang pemilu 2024. Aneka kepentingan politik yang memanas akhir-akhir ini dapat menambah kompleksitas pengambilan keputusan ataupun implementasi kebijakan. Kenaikan harga BBM kerap dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik untuk menggerogoti kredibilitas pemerintah. Politisasi kenaikan harga BBM membuat masyarakat tidak dapat memahami dan berpikir jernih dalam menyikapi persoalan yang dihadapi oleh negara. Akibatnya, rakyat cenderung menolak kenaikan harga BBM. Lantaran mereka menilai bahwa kenaikan hanya akan semakin membebani rakyat. Dalam sejarahnya, harga BBM di Indonesia ternyata cenderung mengalami kenaikan daripada mengalami penurunan. Di era Presiden Soeharto, pernah terjadi kenaikan harga BBM dengan drastis. Dari Rp150 naik menjadi Rp550 per liter. Kenaikan sebesar 233% menjadi kenaikan BBM tertinggi selama berdirinya Republik Indonesia. Namun demikian, kenaikan BBM yang paling banyak diingat karena berdampak sangat buruk terhadap perekonomian terjadi di era SBY di bulan Oktober 2005. Saat itu premium melesat dari Rp2.400 menjadi Rp4.500 atau naik 88%. 7 bulan sebelumnya, pada 1 Maret 2005, SBY yang waktu itu baru dilantik beberapa bulan menjadi presiden, menaikkan premium menjadi Rp2.400 setelah bertahan di harga Rp1.810 sepanjang pemerintahan Presiden Megawati. Harga premium di era SBY itu terus meroket hingga mencapai Rp6.500. Menjelang pemilu 2009, harga premium diturunkan kembali menjadi Rp4.500. Dalam pemilu 2009 itu, SBY terpilih lagi menjadi presiden
dengan berpasangan dengan Budiono. Krisis moneter di tahun 1997 menyebabkan kenaikan BBM sebesar 71% dan berujung pada lengsernya Soeharto. Dua presiden setelah itu, B.J. Habibie dan Gus Dur, berhasil menurunkan harga premium. Presiden Habibie yang hanya menjabat selama 18 bulan mampu menenangkan hati masyarakat Indonesia kala itu dan akhirnya mampu menurunkan harga BBM sebesar 17%. Selanjutnya Presiden Gus Dur menurunkan harga BBM menjadi Rp600 per liter pada April 2000. Harga ini bahkan lebih rendah dari harga premium di era akhir Orde Baru. Sayang, situasi dunia menyebabkan harga minyak merangkak naik pelan-pelan. Di zaman Presiden Jokowi, harga BBM sempat mengalami kenaikan beberapa kali. Pada 17 November 2014, tak berapa lama setelah dilantik menjadi presiden pada periode pertama, Presiden Jokowi dengan berani menaikkan harga BBM. Sebagaimana yang dijelaskan sejak kampanye presiden, Presiden Jokowi menjelaskan pengurangan subsidi BBM akan memberikan ruang fiskal hingga 100 triliun rupiah. Untuk mengurangi efek inflasi, pemerintah memberikan kompensasi berupa bantuan langsung tunai. Harga BBM sebetulnya sudah mulai merangkak naik sebelum Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Namun, makin meroket sejak invasi. Sebenarnya, harga BBM hanya naik sedikit. Sayangnya, biaya pengolahan dan distribusi BBM menjadi meroket. Invasi Rusia menggenapi semua masalah krisis energi ini. Krisis energi dunia memang tak dapat kita hindari. Sehingga menyalahkan pemerintah semata tentu saja menggambarkan kebodohan dan kurangnya wawasan. Menjadi kejahatan bila hal tersebut dilakukan untuk memancing gonjang-ganjing politik. Jauh lebih bermanfaat untuk melakukan kerja-kerja kreatif daripada nyinyir. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati. Dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya suruh ngitung betul sebelum diputuskan. Ya.